Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Balik Temaram. Sumber kita dengan siapa, Kang? Saya Jimmy. Ada perempuan yang dibunuh, diperkosa dan dibunuh. Itu menurut keluarga. Anak-anak jenazah ini yang sampai sekarang masih ada di saya. Itu dibunuh sama orang, dia 7 orang yang bunuh, cerita dia. Sebenarnya di rumah itu sampai sekarang mah keanehan tuh ada aja. Ya, di antaranya gimana? Yang ada yang cuci piring di belakang itu dia memang cantik, cuman di sininya tuh hancur gitu sebelah. Dia sering malah sosok ular. Itu juga ular itu kan itu antara Cianjuang sama Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Balik Temaram. Kali ini dengan saya pribadi, Firman, dan kali ini agak berbeda. Kita tidak memunculkan host di Balik Temaram, Kang Omen, karena beliau sedang sakit dan kita doakan semoga beliau cepat sembuh. Dan sekarang kita sudah bersama salah satu narasumber, beliau dari konten kreator Ghoster juga ya. Konten kreator apa, Kang? saya dari Sanekala. Sanekala, oke. Nah, sebelum saya berlanjut untuk berkenalan dan bercerita bersama beliau, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share. Oke, sekarang kita bakalan berkenalan dulu dengan salah satu narasumber kita. Dengan siapa, Kang? Saya Jimmy. Oh, Kang Jimmy ya? Ya, Kang Jimmy. saya dari Sanekala, tapi sekarang balik ke Pos Kucluk. Apa tuh? Ya, kontennya Sanekala kita rubah jadi Pos Kucluk. Jadi dulunya Sanekala, sekarang kita ganti judul jadi Host Kucluk, bukan Sanekala lagi. Bisa. Oke, Kang Jimmy, keseharian Kang Jimmy itu apa sih, Kang Jimmy? Saya mau buruh seharian mah. Buruh. Iya. Buruh apa? Buruh tani kah? Ini Buruh. saya kalau udah sama Kang Jimmy udah ke satu emang gember. Kalau bahasa Sundanya apa, bahasa Indonesianya apa? Terus agak bisa tahu juga ini. Biasa kita di Balik Temaram serius atau horor atau apa gitu. Jadi sama Kang Jim ini selalu ada ketawa kayaknya. Oke, Kang Jimmy, ada cerita apa nih yang mau diutarakan buat kami dan sahabat di Balik Temaram? Ya, saya akan bercerita sedikit tentang dimana saat explore yang sampai sekarang masih ada. Masih ada apanya tuh? Ada sosok yang apa namanya dibilang Mbak Kun lah. Oh, awalnya kayak gimana, Kang? Awalnya? Nah, awalnya di tahun kemarin lah. Tahun kemarin. Ya, sekitar bulan 7 bulan 8 kalau nggak salah. Ya. Kita ekspor ke Cimahi, ke Ya. Cianjuang. Di situ kita ekspor di satu daerah, itu namanya Ciuya, cuman di bawahnya itu ada Pancuran 7. Itu mah tempat keramat juga sih sebenarnya.
Pancuran 7 Jadi eksplornya di alam gitu. di alam. Oh iya iya. Iya. Pada saat itu kita ekspor tidak sengaja lah, kita dapat lokasi itu. Jalan ke bawah sampai ke lokasi, rupanya lokasinya sangat luas. Biasanya kalau eksplor tadi menurut Kang Jimmy eksplor secara tidak sengaja. Emang kalau misalkan yang disengaja biasanya disurvei dulu kah atau kayak gitu? Iya, biasanya gitu. kita survei dulu lokasinya. Tapi ya malam itu warga minta langsung. Warga yang minta. gitu. Karena di situ kan Pancuran 7T baru dibuat sama warga itu air berkah. Ya. Cuman ada yang sering diganggu. Makanya mereka minta kita ekspor ke daerah itu. Untuk membuktikan juga ya? Ya. Memang sih di situ ada pembunuhan juga ada. Lokasi itu pembuangan mayatnya ada, ceritanya. Ada irigasi di bawahnya. Dan di irigasi itu yang ada perempuan yang dibunuh, diperkosa dan dibunuh. Itu menurut warga. Warga. Makanya warga itu anak-anaknya sering mandi di aliran irigasi itu. Kadang ada yang kesurupan katanya, coba dinetralin dulu daerahnya. Dan saya dengan tim mencoba ke situ malam. Kita datang malam jam 10:30. Oh, malam juga ya? Malam. Tengah malam ya? Itu malam Jumat beneran. Pas malam Jumat kita datangi tempat lokasi penemuan mayatnya dan dikasih tahu warga di sini, dan memang ini udah dimakamin, udah disempurnain jenazahnya. Jenazah ini yang sampai sekarang masih ada di saya. Gitu. Tapi malas ceritainnya, Ya nggak apa-apa, justru harus diceritakan gitu, bisa biar nggak malas gitu. Siapa tahu dianya ada di sini gitu. Nah, Kang Jimmy, tahu dari mana kalau misalkan sosok yang sekarang terbawa ke rumah ya? Ya. Itu kebawa ke rumah gimana tuh? Itu ceritanya kita pertama kali taunya dari kita ada kolot lah. Ya, ada sesepuh ya. Ayah sepuh datang ke rumah, nggak dipanggil nggak apa, tiba-tiba datang. Biasanya kita yang ke rumahnya, ini dia yang ke rumah. Dia masuk ke rumah itu nggak mau, bapak itu nggak mau masuk, sampai dia merhatiin dari pintu nggak mau masuk. Ya. Saya samperin ke depan, saya temuin di depan. Ada apa, Pak? Kamu semalam dari mana? Nggak kemana-mana. Kemarin kemana? Enggak. Ini udah 3 hari ada yang nunggu di rumah. Banyak kali katanya. Saya juga mulai merinding sih beneran. Itu jadi si bapak marah ke saya sama tim. Kenapa kalian tidak izin dulu, katanya, ke lokasi itu? Soalnya ngedadak itu kan? Ya, karena itu air sebenarnya air suci ya, kata orang, kata bapak itu. Dikeramatkan lah ya. Ya. Cuman di bawahnya ada tempat batu besar yang dibuat orang yang salah jalan. Ya. Itulah jadi pembuktian yang kami buktiin di situ kemarin. Yang lebih jelas mah si Mbak Kun Ya. itu saya pulang ekspor ada di motor saya, dibonceng saya sama istri sama Mbak Kun bertiga pulang. Balik lagi ke si Abah. Ya. Si Abah masuk ke dalam, dia langsung masuk ke kamar saya. Dia bersembunyi di belakang pintu kamar. Memang kamar saya tidak pernah terang. Ya. Dimatiin terus lampu. Jadi disitulah Mbak Kun bersembunyi Di balik pintu. di balik pintu. Si Abah
Si bapak masuk ke dalam sambil ngenetralin kamar, ditanyalah Mbak Kun ini lewat batinnya, Ya. kenapa dia ke situ, apa alasannya, ditanya semua ke si bapak. Ternyata dia itu yang kasus pembunuhan. Dia dibunuh sama orang, dia 7 orang yang bunuh. Cerita dia, Ya. si bapak. Kalau Itu waktu apa yang dirasakan? Kenapa? Oke deh. dia nggak mau diekspos, Oke. nanti minta air saya, boleh minta air? Boleh. Mungkin bisa minta airnya. Oke, sebentar ya. Kayaknya datang sih. Udah datang. Jadi emang ya sahabat TT, biasanya kalau kita menceritakan sosok yang kita ceritakan itu emang konon katanya suka hadir gitu ya. Dan mungkin Kang Jimmy ini merasakan hadirnya beliau dan mungkin bisa dikondusifkan Kang ya. Bisa. Oke. Nah Kang Jimmy, saya mau bertanya tentang awal mulanya Mbak Kun ini, apakah dia mengasih nama atau tidaknya, gimana? Dia nggak ke kita mah nggak ngasih nama, Nggak ngasih. cuman ke si bapak yang ngasih, cuman bapak juga nggak mau Nggak kasih mau tahu. mengutarakan. Sebenarnya di rumah itu sampai sekarang mah keanehan tuh ada aja. Ya diantaranya gimana? Yang ada yang cuci piring di belakang, Itu malam siang? siang malam. Oh siang malam. Baik saya tidak ada, baik yang di rumah tim atau anak-anak yang ada di rumah, sering ada suara yang cuci piring, air hidup sendiri. Padahal airnya nggak hidupin, nggak ada, cuma suara air aja yang jatuh. Gitu, dari kocoran air ya. Ya. Nah itu Kang Jimmy pernah tidak melihat sosok tersebut? Ya bayangan dia itu putih jalan aja. Putih. Di antara ruang depan sampai ke dapur itu pasti ada. Pasti ada. Nah, tiap malam pun ada. Saya pun Kalau bisa diutarakan itu sosoknya kayak apakah? Apakah dia sosoknya berwajah cantik atau buruk rupa atau gimana? dia memang cantik, Cantik. cuman di sininya tuh hancur gitu sebelah. Dia sering menunjukkan cantik, cuman kadang sebelahnya gimana ya, rusak parah. Iya. Sebelah kanan ya. Ya, sebelah kanan. Dan Kang Jimmy sendiri tahu nggak itu ada pernah berinteraksi nggak sama sosok kuntilanak itu? Kenapa dia bisa rusak mukanya atau kayak gimana? Ya kalau si bapak sama saya yang ngobrol kemarin itu ya karena dibuang ke irigasi itu kemungkinan besar Oh iya. nabrak dinding itu, bisa jadilah dinding irigasi karena dia nyangkut pas penutupan irigasi. Nyangkutnya mayat tempat ya. anak mayatnya itu ditemukan di situ karena di situ kan tempat anak-anak mandi kalau siang hari. Nah Kang Jimmy, sewaktu eksplor apakah Kang Jimmy langsung merasakan ada sosok kuntilanak tersebut atau kayak gimana? Nggak ada, pertama itu nggak ada. Waktu di lokasi nggak ada? Di lokasi itu bukan dia yang datang, malah sosok ular. Ular itu juga ular itu kan itu antara si Anjuang sama Ciuyah Ya. itu kan datarannya di bawah. Itu yang datang teh malah ular dari arah seberang. Itu terlihat oleh Kang Jimmy. Jelas itu, Segede apa itu Kang? bukan gede lagi lah, cuman dia itu masuk ke air, ada yang seberangnya itu ada air terjun, dia masuk ke situ. Kita nggak berani ngecek siang
karena warga juga udah ngelarang. Tapi lokasi itu masih dioperasikan untuk mandi kah sampai sekarang? Masih normal dipakai anak-anak mandi, masih ada orang yang jarang minta ambil air untuk kesembuhan, masih ada yang ngambil di pancuran itu sampai sekarang. Gitu ya. Terus itu air emang udah dari dulunya ada atau dibuat oleh warga atau gitu? Dari dulunya memang udah ada. Cuman si tempatnya dibuat oleh warga gitu ya? Iya. Dulunya kan cuman air pakai bambu lah zaman Ya, dulu. Sekarang udah pakai pipa gitu. Ya, siap. Dan Kang Jim itu tidak merasakan dari awal ada sosok kuntilanak waktu ekspor ya? Nggak ada. Itu pas kerasa dia ngikutin di mana tuh Kang? Saya ngerasa udah di dekat rumah. Udah di dekat rumah? Iya. Oh, itu gimana tuh ngerasanya Kang? Ngerasa teh dekat rumah itu motor itu udah berat jalan. Tadinya kayak biasa sama anak-anak abring-abringan gitu pakai motor kan. Ya. Tapi pas sudah dekat rumah kenapa berat? Padahal kempes ban Enggak, segala enggak. gitu. Sampai rumah masuk kenapa berat? Ngobrol sama istri. Kayak yang ngikut kata istri. Kata istri kayak ada yang ikut. Iya. Kelang 1 minggu istri yang kemasukan sama Mbak Kun itu. Apa dia apa ada interaksi apa waktu? Ya dia minta interaksinya ya minta kirim doa, minta gitulah Al-Fatihah segala macem lah. Dia minta doain. Nah, karena dia di sana diganggu di tempat yang itu. Diganggu apa katanya? Sosok hitam di situ penunggunya. Mungkin ada yang lebih ganas lagi. Ya. Nah ini mah sebenarnya cerita ini dia mah Mbak Kun itu nggak setiap hari ada di rumah saya, enggak. Oh, nggak setiap hari? Enggak. Nah, taunya nggak setiap hari kayak gimana Kang? Ceritanya saya ke bapak lagi datang, si bapak datang rumah, cuman dia nggak mau pergi. Dibersihin ada, mau dibilang teh ada 4 lah makhluk yang di rumah. Oh, di rumah Kang tuh. Iya. Ada Poci, Cica ya. ada Mbak Kun itu ada 2 di rumah itu. Satu penunggu yang lama, satu yang baru datang. Tapi yang baru datang itu kata bapak dia nggak bakalan di sini terus. Di saat dia diganggu di sana, dia akan ke sini. Ya. Tapi di saat dia Tidak diganggu, dia akan pulang ke lokasi dia. Bisa tahu kayak gitu ya. Itu Kang Jimmy tahu nggak saatnya kuntilanak itu ada di rumah Kang Jimmy atau enggaknya? Kalau dia datang ada bayangan. Gimana ya, deket kamar mandi saya itu, ini kamar mandi ada selah gang gitu Ya. Itu untuk naik ke atas, cuman sekarang nggak dipakai lagi. Di situ ada bayangan putih terus. Bayangan putih. Tapi kalau istri itu di kamar itu ada tas yang gantung, terus seakan-akan ngelihat kun terus. Jadi saya pindahin. Terus ini Kang Jimmy kan di rumah suka ada tim ya? Ya. Apakah semua tim tahu atau kayak gimana Kang? Udah tahu. Tahu semua. Oh, jadi udah dianggap keluarga aja mungkin ya? Iya. Karena kita dulu sering kumpul Ya. kreator. Ya. Setiap kreator sering kumpul di rumah. Ya kita bukan ada yang orang pinter ngaji, yang kreator kan Ya. ada yang bisa manggil. Setiap kita kumpul itu makhluk-makhluk astral yang dekat-dekat rumah itu pada datang. Gitu. Nah, saya juga ikon saya mah nggak dibawa sih. Sebenarnya ada ikon sosok boneka. Oh, ada ya? Ada. Mungkin nanti Kang Jimmy bisa difotoin, bisa kita terakan ya di channel kita ya. Oke. Nah, Kang Jimmy, apakah yang tadi dirasakan Kang Jimmy
waktu tadi itu apa yang dirasakan tuh barusan tadi? Dia nggak mau diceritain. Oh gitu. Dia ada bisikan. Ini sampai sekarang tuh masih berat di kepala. Ya memang gitu sih, makhluk astral mah kadang dia nggak mau diceritain. Ya. Tapi emang seyogianya kita berdampingan ya kan? Iya. Yang kayak gitu ya. Walaupun kita tidak sama si Mbak Kun itu ya. Nah Kang Jimmy, kalau misalkan si Mbak Kunti itu bisa berinteraksi sama Bang Jimmy tuh mau menyampaikan apa gitu ke kuntilanak itu? Apakah mau menyampaikan udah jangan di sini aja, pergi? Udah pernah Gimana? dibantu sama tim ekspor yang lain, saya bicara ya memang gitu, sama yang Bapak. Terus Ya. alasannya dia apa? Pengen ikut Bang Jimmy emang apa gitu? Nyaman di rumah itu. Nyaman. Nggak tahu apa buat dia nyaman, saya juga nggak tahu sampai sekarang. Gitu. Tapi sampai sekarang masih ada kan? Masih. Oke. Dan mungkin kuntilanak itu mungkin sadar tahu orang yang nyaman tuh kayak gimana. Ya makanya saya mah sebenarnya kalau diceritain mah saya mah orang yang penakut. Ya. Saya kalau malam tanya ke tim jarang tidur. Memang nggak tidur malam. Emang suka ada interaksi sama kuntilanak itu kalau malam atau gimana gitu? Yang ditakutin tadi istri. Oh istri ya. Emang suka menyerang atau gimana dia itu? Kalau istri itu dulunya sebelum saya nempatin rumah ini sering kali kemasukan. Tapi setelah ada dua itu, Ya. sosok kuntilanak itu nggak pernah kemasukan. Gitu ya. Kemarin aja yang masuk, bulan kemarin kalau nggak salah kemasukan. Mungkin Sosok apa tuh? Poci. Kok sih nggak ada interaksi apa? Enggak, cuman ya gitu diem, jerit, udah. Tapi setelah efeknya, apakah ada efek setelah kerasukan kayak gitu? Enggak. Efeknya ya itu tadi, buat kita lebih dekat lagi dengan yang di atas. Oke, Kang Jimmy, terima kasih sudah mau bercerita di channel Di Balik Temaram. Sebelum ditutup nih Kang, ada Ya. pesan dan pesan nggak buat sahabat di rumah? Untuk sahabat di rumah, semua jangan apa namanya? Jangan apa? Jangan takut dengan goib, karena goib itu memang ada di samping kita. Iya. Dan jangan karena sesuatu kita takut. Hidup ini adalah sebuah rencana dari Yang Maha Kuasa. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, dan jangan lupa ya untuk di subscribe juga channelnya. Apa channelnya? Oskucluk, Yang asli, yang asli. Oskucluk sekarang. Oh gitu. Karena sanekala kita tutup, Ya. kita sekarang balik Oskucluk. Itu. Oke, terima kasih Kang Jimmy sekali lagi saya ucapkan. Dan buat sahabat Di Balik Temaram yang pengen bercerita seperti Kang Jimmy, boleh mengirim via email kita di baliktemaram@gmail.com dan bisa via IG kita di baliktemaram.id, dan bisa berkomentar di video ini, nanti ada tim yang follow up-nya. Dan tak lupa saya ingatkan, jangan ukur nyalimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.